Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Rosidi Mukhtar akan menjelaskan pengertian teks pidato. Ciri-ciri teks pidato. Tujuan teks pidato. Macam-macam teks pidato. Struktur teks pidato, dan kaidah kebahasaan teks pidato. Baik, pada bagian pertama adalah pengertian teks pidato. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, pengertian pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Pidato biasa dilakukan di depan banyak orang, di mana orang yang berpidato akan berbicara untuk menyampaikan gagasan kepada pendengar yang hadir. Pidato harus menggunakan bahasa yang sopan, pendengar bisa menerima dengan baik. Maka dari itu, teks pidato bisa diartikan sebagai sebuah teks yang isinya adalah pendapat, gagasan, atau isi dari yang akan disampaikan saat berpidato. Pada bagian selanjutnya adalah ciri-ciri teks pidato. Teks pidato memiliki ciri-ciri yang penting kamu ketahui sebelum membuat, di antaranya, teks pidato memiliki tujuan yang jelas. Teks pidato berisi fakta dan tidak menyampaikan pesan palsu. Materi teks pidato harus objektif, bukan opini pribadi. Isi materi pada teks pidato harus mudah dimengerti pendengar. Teks pidato berisi pengetahuan yang menarik perhatian dan aktual. Teks pidato diakhiri dengan kesimpulan. Selanjutnya adalah tujuan teks pidato. Tujuan teks pidato ada 4, yaitu argumentatif, persuasif, informatif, dan rekreatif. Pertama, argumentatif. Salah satu tujuan teks pidato adalah harus argumentatif, artinya teks pidato dibuat agar bisa meyakinkan pendengar. Kedua, persuasif. Tujuan teks pidato adalah bisa memberi pengaruh pada pendengar untuk mengikuti hal yang disampaikan atau disebut dengan persuasif. Ketiga, informatif. Artinya dari informatif adalah teks pidato bertujuan memberikan informasi dan pemahaman kepada pendengar. 4. Rekreatif. Tujuan terakhir teks pidato adalah rekreatif. Maksudnya bisa membuat pendengar merasa senang dan terhibur mendengarkan pidato yang disampaikan. Selanjutnya adalah macam-macam teks pidato. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, teks pidato ada 4 macam, yaitu kenegaraan, pengukuhan, radio, dan televisi. 1. Teks pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan biasa dilakukan oleh kepala negara di depan DPR, MPR, atau bisa disebut dengan pidato resmi kepala negara. 2. Teks pidato pengukuhan. Pidato pengukuhan adalah pidato yang diucapkan secara tradisional kepada guru besar universitas ketika diangkat secara resmi. 3. Teks pidato radio. Sementara itu, teks pidato radio biasa diucapkan atau disiarkan di radio. 4. Teks pidato televisi. Terakhir, ada teks pidato televisi, yaitu pidato yang diucapkan atau ditayangkan melalui televisi. Selanjutnya adalah struktur teks pidato. Sebelum berpidato, kamu harus menyiapkan teks pidato. Bagaimana cara membuat teks pidato yang baik? Salah satunya adalah harus mengetahui struktur teks pidato. Secara umum, struktur teks pidato dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. 1. Pembukaan. Pada bagian pembuka, ada beberapa hal yang wajib disematkan, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan yang biasanya menyebutkan orang-orang penting yang hadir, ucapan syukur kepada Tuhan, dan pengantar ke topik utama. 2. Isi. Pada bagian isi, pastikan informasi yang kamu sampaikan tidak bertele-tele. Kamu harus menyaring isi pidato agar tidak terlalu panjang. 3. Penutup. Kemudian, di bagian penutup cukup sampaikan kesimpulan dari pidato tersebut. Di bagian paling akhir, ucapkan permintaan maaf dan terima kasih, serta salam penutup. Terakhir adalah kaidah kebahasaan teks pidato. Saat membuat teks pidato, kamu juga harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang digunakan agar pidato tersebut dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Berikut ini kaidah kebahasaan teks pidato. 1. Menggunakan sapaan orang kedua atau pernyataan langsung. 2. Menggunakan kalimat aktif. 3. Berisi kata-kata teknis. 4. Berisi kata kerja mental, seperti diharapkan, menduga, menyimpulkan, dan lainnya. 5. Menggunakan kata perujukan, seperti mengutip, data, merujuk, dan lainnya. 6. Berisi kosakata bersifat mengajak. Itulah materi tentang pengertian teks pidato. Ciri-ciri teks pidato. Tujuan teks pidato. Macam-macam teks pidato. Struktur teks pidato, dan kaidah kebahasaan teks pidato. Terima kasih. Semoga bermanfaat.
Tetap semangat belajarnya.